Lega hati Ruben Onsu setelah dipastikan bahwa pembobol tokonya sudah tertangkap. Kinerja polisi patut diacungi jempol lantaran bertindak sesama dengan cepat. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria berinisial AH di rumah kontrakannya di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, 2 orang penanda juga sudah diidentifikasi. Simak video selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Saya mengapresiasi betul teman-teman media yang terus mengawal progres perkara yang ada di Polres Jakarta Selatan. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kami ingin mengupdate ataupun merilis perkembangan perkara yang menjadi sorotan publik. Dalam hal ini terjadinya pencurian dengan pemberatan di salah satu toko milik dari saudara Ruben Onsu. Pada kesempatan kali ini kami merilis terkait dengan penerapan pasal 363 ataupun pencurian dengan pemberatan yang terjadi di toko salah satu public figure, tepatnya di Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober sekira pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil olah TKP dari tempat kejadian tersebut, kami berhasil mengidentifikasi petunjuk yang kami peroleh dari salah satunya adalah CCTV yang menjadi kunci proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Ini adalah salah satu CCTV yang kami peroleh. Berdasarkan hal tersebut kami dapat petunjuk terkait nomor identifikasi kendaraan dan ciri-ciri pelaku. Nah, pada kesempatan kali ini kami rilis salah satunya adalah berinisial HA, berumur kurang lebih 27 tahun. Ini perannya ialah membongkar ataupun membobol toko tersebut dan mengambil barang milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, kami peroleh identifikasi terkait dengan pelaku dan barang-barang ataupun barang milik korban yang telah digadai maupun dijual. Kami melakukan pengembangan dan kami mengamankan 2 orang rekan lainnya yang berperan menerima gadai ataupun membeli atau menguasai barang yang diduga merupakan hasil kejahatan dengan inisial U dan inisial TR. Peran kedua orang ini sama dan akan kami kenakan pasal 480 Hukum Acara Pidana. Dalam melakukan perbuatannya, pelaku bertindak seorang diri dan hal itu pun juga terlihat dari bukti CCTV yang diperoleh oleh penyidik dengan cara mencongkel ataupun membobol dan mengambil barang, semuanya dilakukan seorang diri. Jadi sampai saat ini untuk pelaku kami masih tetapkan 1 orang berinisial HA alias Aprik. Barang bukti yang bisa mengaitkan yang bersangkutan di TKP adalah yang kami temukan, yang bersangkutan kami tangkap di kontrakannya yang baru kurang lebih 2 minggu ditempati yang bersangkutan di Ciputat Timur, Pisangan Ciputat Timur. Kemudian kami amankan 1 buah flash disk. Kami amankan 1 buah dus Apple MacBook yang merupakan milik korban, invoice pembelian, dan 1 unit Apple MacBook serta HP Samsung dan HP Vivo. Berdasarkan petunjuk CCTV, kami amankan juga jaket yang digunakan pada saat kejadian. Pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya.
termasuk juga motor sudah diamankan, cuma nggak bisa dimasukkan di sini. 1 buah motor serta linggis dan 1 buah jaket yang digunakan pelaku. Bisa teman-teman lihat sendiri. Jelas gambarnya, maaf kalau dan untuk saudara Ruben Onsu selaku korban sudah kita ambil juga keterangannya. Kita ambil keterangannya sebagai saksi korban dalam hal ini. Mungkin seperti itu saja. Kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan daripada rekan-rekan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh tahu pelakunya dari daerah tempat atau di luar dari daerah tempat pelakunya? Kemudian ada lagi. Pelaku apa? Motif. 2. Pelaku ini sekali atau emang udah sebelumnya udah berapa kali melakukan hal ini? Baik, ya. Pelakunya kerja di perusahaan rugen apa tidak? Oke, baik. Yang pertama kami jawab dulu. Untuk pelaku, apakah dia melakukan perbuatan tersebut memang fokus di lokasi Lebak Bulus seperti itu Pak ya. Sejauh ini kami mendalami terkait dengan perbuatan yang bersangkutan, apakah 1 TKP atau lebih. Jadi masih dalam proses kita pendalaman. Tentu kami tidak mau berandai-andai. Jika memang ada petunjuk-petunjuk yang mengaitkan yang bersangkutan di TKP lain, akan kita tindak lanjuti. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada kaitannya dengan saudara Ruben Onsu? Hasil keterangan tadi pun juga kami mengambil pemeriksaan terhadap saudara Ruben Onsu, yang bersangkutan tidak mengenal dan bisa dipastikan tidak ada hubungan sama sekali. Ini sudah berulang kali atau pertama kali? Baik, itu juga sudah dijawab. Kami jawab masih dalam proses pendalaman. Mudah-mudahan ada petunjuk lain, termasuk juga dengan 2 tersangka lain yang terkait dengan pasal 480. Komitmen kami teman-teman terhadap pemberantasan kejahatan yang paling utama ialah menghapus pangsa pasarnya. Karena jika pasarnya sudah tidak ada, kami yakin juga para pelaku akan berpikir untuk kemana akan dibuang barang ini. Jadi komitmen kami ketika kami melaksanakan penindakan terhadap street crime atau kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat, kami berusaha untuk tuntas sampai dengan pangsa pasarnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga kami mengapresiasi sekali lagi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah pencegahan. Hal ini bisa kami ungkap dengan cepat karena memang kami didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh saudara Ruben Onsu. CCTV yang kami dapatkan memang sangat jelas, terus kemudian angle penempatan juga, sudut pengambilan gambar juga sangat bagus, sehingga kami bisa mengidentifikasi mulai dari kendaraan dan ciri-ciri pelaku. Alhamdulillah teman bisa bertindak sangat cepat sehingga bisa diidentifikasi dan kami bisa menemukan pelaku. Update rilis hari ini mungkin itu saja, rekan-rekan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa terus berbuat lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, barangnya udah sempat dijual nggak? Terus total kerugian berapa? Ada beberapa yang sempat sudah dijual. Oleh sebab itu ada beberapa yang kami amankan. Ada 2 orang yang kami amankan ini karena sesuai dengan pasal 480 menerima gadai dan menguasai ataupun memiliki barang yang diduga hasil dari kejahatan diatur dalam pasal 480 hukum acara pidana. Ini kan dia kalau dilihat CCTV cukup profesional gitu kan. Berapa lama dia menentukan lokasi itu aman untuk dia beraksi di lokasi, dan
Apakah dia ada kenalan orang dalam di tempatnya Ruben? Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, untuk keterkaitannya dengan TKP itu belum ada. Silahkan mereka. Tapi terkait dengan apakah dia sudah memprofiling TKP sebelumnya, ya betul. Dia sudah menentukan waktu dan jamnya untuk dia melakukan tindak pidana tersebut. Kenapa? Waktu yang dia pilih memang sangat tepat karena memang waktu rentannya itu di pagi dini hari, ulangi pagi buta ya mungkin seperti itu. Jadi dia mengetahui ini adalah waktu rentan bagi sasaran tersebut sehingga tidak terpantau oleh masyarakat. Mungkin seperti itu rekan-rekan. Taksiran kerugiannya 50 sampai 60 juta sampai saat ini. Masih kami dalami ketika ada nanti lagi pengembangan terkait barang, tapi berdasarkan hasil keterangan daripada pelaku, kami mengembangkan kedua pelaku lainnya yang akan kami terapkan pasal 480 hukum acara pidana. Ya, Pak Kasat, bagaimana si pelaku ini kenal dengan dua orang penada? Sudah berapa lama dia kenal dan apakah emang penada ini juga menerima barang curian dari pelaku lain atau seperti apa? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi teman-teman yang bersangkutan itu memposting ataupun mengupload share terkait barang-barang tersebut melalui media sosial yang bersangkutan, sehingga kami masih mendalami keterkaitan antara pelaku dan 480 dalam hal ini pelaku penadah lainnya. Jika memang penadah ataupun pelaku lainnya yang memang kami terapkan pasal 480 ada kaitannya dengan pelaku lainnya akan kami kembangkan. Tapi sejauh ini hubungan mereka itu memang diposting dan mereka tahu bahwa ini adalah diduga barang hasil kejahatan, sehingga kami yakinkan bisa kami terapkan pasal 480 terhadap yang bersangkutan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Mungkin cukup ya. Cukup. Motif ya sejauh ini kami tidak berandai-andai apakah itu menjadi kebiasaannya, tapi ya untuk mencukupi kebutuhan. Boleh orang bukti diangkat Pak Kasat? Untuk ancaman hukumannya dari tindakan pelaku dan penadanya sendiri, ancaman hukuman berapa? Untuk saudara HA alias Akri terkait dengan ancaman pasal 363 hukum acara pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan tersangka U dan TR dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya, motifnya ya untuk dia kebutuhan sehari-hari, tapi apapun itu tidak ada alasan pembenar untuk mencukupi kebutuhan kita dengan cara-cara yang melanggar hukum. Berdiri atau duduk aja? Berdiri. Tahan bang. Ya, sama sekarang. Kenal